Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Urang Mandala Wangi. Kali ini saya akan membahas mengenai gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kita ikuti acaranya berikut ini. Nah, seperti ini. Di halaman pengesahan ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini dibuat tahun 85 bulan November. Sebetulnya Profesor Ahmad Sumitro itu yang benar adalah bulan November itu masih doktor. Ini yang benar yang ketikan. Ini yang bukan, ini yang ketikan print baru. Ini kenapa sudah profesor padahal yang benar doktor. Profesor Ahmad Sumitro baru mengucapkan pidato guru besarnya pada bulan Maret 86. Jadi belum profesor seharusnya. Tanda tangannya juga sudah dikonfirmasi oleh putrinya, Mbak Aida Greenberry, putrinya Ahmad Sumitro yang ada di Australia. Itu tidak benar, namanya pun tidak benar, pakai Sumitro. Nah, jadi artinya ini kesimpulannya, ini yang paling penting. Hasil uji ELA, error level analysis, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Jadi error, ya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match. Fotonya di ijazah itu tidak match dengan foto sekarang, dia sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah itu justru match atau cocok dengan foto Gubatno Budi Utomo. Ijazah pembanding nomor 1115 milik Pronojiwo, kemudian 1616 milik Almarhum Hadi Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, semuanya identik. Jadi 1115, 1116, 1117 itu identik semuanya. Tapi lucunya ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik. Clear ya? Jadi tidak identik justru dengan 3 ijazah di atas. Enggak ada yang identik. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ucapan terima kasih, ini yang benar, itu sudah ditulis profesor di lembar pengesahan. Padahal nggak boleh, dia belum profesor, beliau belum profesor. Nah, justru padahal baru beliau itu profesor Maret 86, beliau ditutupkan menjadi guru besar. Ini yang paling penting. Tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Lembar pengujiannya nggak ada. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa waktu itu nggak ada. Dan itu sudah ditanyakan. Prof. Pening waktu itu juga bingung lihat, nggak ada. Terus cari yang lain. Kemudian yang lain malah yang ketemu soal tesis itu, ya. Jadi milik Jokowi nggak ada. Kesimpulan dari ini semua, skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada ijazah asli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan. Apa yang Abang sampaikan ini sebelumnya sempat dipanggil di perkara biasa? Belum, makanya karena ini tidak pernah dipanggil di gelar perkara, ini hanya dan kemarin banyak dikatakan itu jangan hanya diumbar. Makanya supaya tidak hanya diumbar di luar di media, terima kasih teman-teman media yang sudah memberitakan, kami presentasikan di dalam, lebih detail nanti yang ada di dalam. Oke? Kalau 3 ijazah tadi memang ijazah yang memang digunakan Bareskrim untuk Itu yang saya tidak tahu. Makanya Bareskrim pakai pembanding yang mana? Karena tidak pernah terungkap itu. Oke, gitu ya. Ketika nanti 3 ijazah itu misalnya polisi meminta untuk dihadirkan orangnya, Bung Roy siap nggak? Sangat setuju. Silakan hadirkan. Pronojiwo silakan hadir. Sri Murti Ningsih silakan hadir. Tapi Almarhum Hadi Mulyono ya. Jangan. Bisa lah. Kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Pronojiwo, Sri Murti Ningsih dan orang-orang yang sudah disebut. Oke ya, gitu ya. Terima kasih. Ada lagi, kalau tidak kami cukup masuk ya. Cukup, terima kasih semuanya ya. punya komunikasi sama Pak Beto itu sih terkait dengan ijazah yang pramuka itu. Iya, sudah komunikasi. nanti ya, pokoknya yang penting ijazahnya palsu, tapi dicetak di pramuka, dicetak di mana, itu. Oh ya, mungkin saya tambahkan begini. Penelitian sebelumnya itu kan hanya pada level ada masalah dalam ijazah, belum sampai pada level ijazah itu bagaimana dibuatnya. Nah, temuan saudara Betor Suryadi itu mengkonfirmasi modus operandi. Jadi kalau sebelumnya dugaan ijazah itu palsu, bahkan hari ini justru dapat informasi modus operandinya itu dicetak di pasar pramuka. Nah, yang belum dikejar itu adalah siapa yang nyetak, atas pesanan siapa, dan kapan itu dicetak. Nah, ini adalah tugas penting dari polisi selaku penyelidik, dan karena itu ini kan mengkonfirmasi bahwa penghentian kasus dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo yang dihentikan itu prematur. Kenapa? Ternyata banyak temuan baru yang itu pasti belum diklarifikasi oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri, diambil keterangannya. Karena kalau keterangan-keterangan baru itu diambil, tentu tidak akan menjadi dasar penghentian. Begitu ya. Bang, ini tertutup berarti ya gelar perkara khusus ini? Kami mengusulkan agar ada juga media bisa masuk, tetapi karena ini bukan gawe kami harus izin dulu.
Kalau nanti ternyata Barreskrim selain menyatakan ini gelar perkara khusus, tapi juga sekaligus terbuka agar transparan, kredibel, akuntabel, maaf ya, akuntabel. Nah, nanti akan kami info dan tolong nanti bisa masuk ya, agar bisa menyaksikan langsung. Jadi bukan katanya-katanya begitu. Ahmad Kozinuddin, koordinator tim advokasi. Terima kasih ya. Baik, terima kasih semuanya. Negara ini memang karena moral etika diharuskan. Jadi perjuangan moral etika, bukan perjuangan sekedar biasa mau. Oke, Bung Sendiri kita tahu juga bahwa pada tanggal 22 Mei di Mabes Polri sudah menyebutkan bahwa apa yang kemudian diberikan ini bisa memenuhi unsur pidana, menggunakan pendidikan etika. Artinya Anda tidak serta-merta mempercayai data tersebut. Jadi masalah itu diadu lah. Diadu lah supaya ya mereka kita tahu kan bahwa kan semakin terbuka bahwa mereka bilang ya itu aja itu tidak bagus bapak Bares ada kemajuan. Jangan seperti dulu setiap yang ada muncul ujungnya tidak ya kan, tapi nggak pernah mau dibuka secara itu oke, ada kemajuan. Artinya apapun laporan yang diberikan oleh masyarakat itu langsung selidiki oleh Harus sendiri oleh polisi. Ya, itu kan apa susahnya? Ada polisi itu gimana? Tapi yang ingin saya juga sampaikan ke Pak Jokowi. Kalau itu lebih ini saja, hentikan berbohong, hentikan menipu, hentikan culas. Dalam mengelola negara ini, termasuk dinastinya, kan sekarang pertanyaannya di sana, apakah nanti cucunya juga melakukan yang tepat? Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa. Bang, agak kenceng ya bang. Nyalain, cek. Ayo. Gimana? Gimana bang? Persiapan bang? Terkait gelar perkara dari persiapan pihaknya Pak Jokowi gimana sih? Ya sebenarnya hari ini kan kami menghadiri undangan dari Mabes Polri untuk menghadiri gelar perkara khusus. Sejak awal sebenarnya kami sudah menyampaikan keberatan akan proses ini karena ini gelar perkara khusus pada tahap penyelidikan itu tidak diatur dan tidak berdasar hukum. Namun kami sangat menghargai keputusan yang sudah diambil oleh Mabes Polri sehingga kami hadir hari ini untuk mengikuti prosesnya dengan harapan bahwa ini kan gelar perkara khusus atas permintaan mereka. Sehingga setelah gelar perkara khusus ini, ya harapan kami sudah makin jelas, makin clear, dan dari pihak mereka pun sudah tidak ada lagi yang harus dipertanyakan. Dan gelar perkara khusus ini kan untuk pihak penyidik memaparkan proses penyelidikan yang telah berlangsung. Jadi bukan tentang pengujian materi-materi yang sudah dilakukan, bukti-bukti, hasil-hasil penyelidikan, bukan. Jadi ini bukan forumnya. Ini adalah forum di mana dari pihak penyidik pihak penyelidik menjelaskan proses penyelidikan yang sudah berlangsung. Jadi itu poinnya. Sehingga harapannya setelah gelar perkara nanti sudah makin jelas. Sehingga dari pihak sana kan dari awal melapor ke polisi tidak dipercaya. Puslapor sudah memberikan hasil tidak dipercaya. Masih minta juga gelar perkara khusus. Ternyata pihak Polri yang sangat berbesar hati, ya mungkin karena permintaan dari mereka dengan tekanan yang cukup besar, diberikanlah gelar perkara khusus. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Kami komit apapun hasilnya, tentunya harus kami hormati. Harapan kami pihak sana sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, yang semuanya proses harus sesuai dengan koridor hukum, juga harus menaati hasil gelar perkara nanti. Nanti akan perlihatkan secara fisik nggak ijazah Pak Jokowi? Suryo itu bawa banyak bukti. Artinya tadi dari Bang Yaakob bilang nggak akan sia-sia. Gini Mas, bukti-bukti itu yang berhak untuk mengumpulkan dan menyelidik itu siapa? Kan polisi, kepolisian. Kalau mereka dari awal melapor mau mencoba membawa bukti ya silakan saja. Tapi yang berhak untuk melaksanakan itu, untuk meneliti lebih lanjut dan dengan proses yang legal, contoh ketika ada suatu dokumen, pihak yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen ini dalam tahap penyelidikan itu siapa? Dalam perkap dan peraturan perundangan udah jelas, itu adalah puslapor. Contoh, kalau ada mayat juga, itu siapa? Itu tentu kan rumah sakit, RS Polri mungkin salah satunya yang diperkap. Nah ini kan sudah jelas. Jadi kalau mereka mau mencoba bawa bukti-bukti ya silakan saja. Cuma ini kan semua sudah diatur di peraturan perundang-undangan.
Masa harus bukti versi mereka yang digunakan harus dipaksakan? Kan tidak boleh ada pemaksaan. Polri itu independen dan berintegritas. Sehingga apapun hasil Polri harus kita hormati. Mas, tapi dari Mas sendiri ada bawa dokumen nggak sih? Apa mungkin ijazah aslinya Pak Jokowi dibawa hari ini untuk dibuktikan loh ke orang-orang yang masih Tidak, meragukan ini? karena waktu itu sudah pernah kami bawakan juga dan sudah kami berikan untuk dilakukan pemeriksaan forensik ya di Puslapor. Sehingga hari ini juga tidak ada permintaan juga dan tidak ada kewajiban kami juga untuk membawa itu. Bang, Pak Jokowi nggak datang alasannya apa bang dalam dalam perkara? Memang khusus untuk ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa kepada kami juga untuk menghadiri ini. Tapi mungkin nanti akan lebih jelas dan bisa kami berikan statement lebih banyak lagi mungkin setelah gelar perkara khususnya ya. Oke, Bang. Dokumen yang disiapkan hari ini apa aja, Bang? Nggak ada dokumen yang terlalu khusus sih. Bang, sorry, kalau yang dipaparkan oleh Baris Krim kan sama juga yang diteliti oleh mereka. Apakah ada kesamaan menurut Abang? Nah itu saya sampaikan itu tidak benar. Kenapa? Yang diperiksa Baris Krim kan ijazah fisik, ijazah asli, yang mereka selalu coba untuk analisa-analisa dibandingkan seakan-akan kiri kanan. Ini berbeda nih, ini tidak identik. Ini fotokopi sama fotokopi. Ya, orangnya langsung dengan foto orang aja berbeda kok. Dokumen langsung sama foto dokumen aja, tergantung kamera aja warna sudah berbeda. Dan makanya ini kami sayangkan, masa seorang ahli menyalahkan seperti itu sih. Nah ini yang narasi yang sebenarnya harus jelas agar masyarakat semua terang. Bayangkan saja sudah ada Puslapor memeriksa dokumen analog. Ini kan ijazahnya lahirnya sudah analog nih. Ini beda, bukan e-certificate ya, yang lahirnya dokumennya adalah digital. Dokumen analog. Jadi kan diperiksa Puslapor tentunya secara analog dong. Tapi ada orang memeriksa fotokopi dan dibilang ini saya udah periksa. Dan dibilang ini sama. Loh, sama dari mana? Orang jelas barangnya ini analog kok. Jadi inilah yang harus semua orang publik juga mengetahui dan jangan sampai tersesatkan informasi seperti ini. Tapi yang dibeberkan fotokopi katanya yang di Baris Krim kemarin yang seperti yang dilansir oleh Baris Krim itu sendiri. Baris Krim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan di Baris Krim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Baris Krim sudah memeriksa ijazah aslinya. Dan itu memang harus seperti itu, tidak bisa memeriksa fotokopi. Mana mungkin Puslapor bisa memeriksa fotokopi. Jadi kalau seorang ahli bilang saya sudah periksa fotokopi, itu sudah pasti tidak bisa digunakan dan tidak apple to apple. Sebagai kuasa hukum pernah melihat ya sebetulnya yang dimiliki oleh Joko Widodo sama yang Baris Krim? Sudah berkali-kali dan ini sudah sering kita sampaikan di media, Pak. Gitu ya. Terima kasih. Ada permintaan untuk sekretisme sebenarnya hanya menunjukkan aja ijazah asli. Kalau dari tengah-tengah itu gimana? Ya dari awal kami sudah sampaikan bahwa kalau memang mereka meminta melihat, apa memang iya ketika kami tunjukkan mereka akan selesai begitu saja. Karena di berbagai kesempatan kan kami sudah tanya, ini kalau kami tunjukkan selesai nggak? Iya, kalau ditunjukkan dan asli ya kami teliti dulu. Loh, kok harus diteliti dulu? Jadi menurut Puslapor ini, jadi menurut mereka ini Puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, Puslapor atau Laboratorium Prosurio? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Ya ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Mungkin gitu ya. Terima kasih.